Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aisyah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 126 Lembah Bahagia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada guru atau teacher oriented dan fokus pada pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif. Ini membuat kurangnya keterlibatan murid secara aktif, terbatasnya pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan belajar individu murid. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid. Murid yang seharusnya menjadi subjek pembelajaran, berarti murid ditempatkan sebagai pusat dari proses pembelajaran atau student-centered learning. Artinya, proses belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi murid, dan bukan sebaliknya. Saya mempelajari banyak hal di modul 1.1, sehingga saya dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran yang saya lakukan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa dalam pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, juga menguatkan karakter yang sesuai dengan konteks sosial budaya. Saya tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pembelajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih menyenangkan dan murid pun lebih aktif dalam belajar. Timbul ide atau gagasan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Melakukan pembelajaran yang kolaboratif, interaktif, mandiri, dan menyenangkan. Hal pertama yang saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran. Membuat perencanaan pembelajaran dengan berdiskusi bersama rekan sejawat tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah berdiskusi dengan teman sejawat, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran diawali dengan doa bersama untuk menanamkan sikap religius, beriman, dan bertakwa serta berakhlak mulia, melakukan persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan doa bersama, selanjutnya memaparkan materi dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, menjelaskan tata cara pengisian LKPD, dan membagi murid dalam kelompok, serta memberikan peran kepada setiap anggota kelompok. Sebelum melakukan diskusi kelompok, saya melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana kelas yang positif dan dapat membantu mengurangi kecemasan atau rasa gugup yang mungkin dirasakan oleh murid. Untuk melatih kolaborasi, saya membagi murid dalam kelompok, membimbing murid dalam diskusi dan kolaborasi dalam kelompok agar semua anggota kelompok aktif dalam pembelajaran. Untuk melatih dan menumbuhkan kepemimpinan, murid saya tugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan diperbolehkan memilih dalam bentuk paparan, gambar, atau puisi sesuai dengan minat murid. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk menumbuhkan nilai keberanian dalam diri murid dan mengekspresikan
mengekspresikan dirinya, perasaan, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, saya melakukan penguatan karakter yang bertujuan untuk menanamkan budi pekerti dalam diri murid. Selama melakukan aksi nyata, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan belum berani tampil presentasi ataupun mengungkapkan perasaannya saat pembelajaran. Dan saya melakukan solusi dengan memotivasi murid dan memberikan penguatan dan latihan untuk berbicara di depan kelas dan melakukan presentasi. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang belum mandiri dan masih pasif bergantung pada temannya saat mengerjakan tugas kelompok. Dan solusi yang saya lakukan, membimbing murid secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid untuk lebih mandiri dan tidak selalu berharap kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Aisyah sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Tetap semangat, Bu. Belajar sama Ibu Aisyah cepat mengerti dan menyenangkan. Terima kasih Ibu Aisyah. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.